You got to the count of 5. Halo bola-bola sekalian, cemana nih kabar kalian? Apakah hari ini kalian sudah pada melakukan aktivitas mandi wajib? Jangan lupakan itu ya bola-bola, itu sangatlah penting. Baiklah, perkenalkan saya Maman di sini yang mana akan menceritakan sebuah alur film untuk kalian semua yang berjudul Blood and Bone pada tahun 2009. Oke lah, tanpa spoiler sana sini, segera siapkan kopi dan camilan kalian dulu ya bola. Langsung saja kita gas pada intinya. Kiu kiu. Dengan berlatar di sebuah penjara, terlihat dua orang tahanan yang bernama Bone dan Danny sedang pipis di dalam toilet, yang dimana kemudian di situ Danny memberikan informasi kepada Bone jika sesaat lagi akan ada seseorang yang menyerangnya, yaitu pria besar yang bernama GC beserta gengnya yang saat ini sudah berjalan menuju ke toilet. Dengan lagaknya yang petentang-petenteng serta membawa senjata tajam itu pun, mereka menghina dan menyombongkan dirinya di hadapan Bone. Bone yang berdiri sendirian di hadapan GC dan anak buahnya itu pun tak merasa takut sedikit pun. Bahkan ia menantang mereka, hingga yang terjadi kemudian. You got to the count of 5. I need you to deliver a message. Kemudian scene beralih ke pusat kota di mana terlihat para pemuda-pemudi yang dengan santainya bertransaksi sebuah narkoboy di pinggir jalan tepat di halaman depan rumah seseorang. Yang kemudian pemilik rumah yang bernama Roberto itu pun mengusirnya karena dianggap cukup meresahkan. Tak lama kemudian datanglah Bone ke rumah Roberto untuk mencari tempat beristirahat, yang kebetulan salah satu kamar di rumah Roberto itu telah disewakan untuk sebuah penginapan. Sign says room for rent. Di situ kemudian Tamara, ini dia orangnya, yaitu sebagai istri Roberto sekaligus pengasuh anak itu pun mengantarkan Bone ke kamarnya dan memberikan beberapa peraturan kepada Bone selama ia tinggal di tempat tersebut. No women, in or out. Di malam harinya, scene beralih ke sebuah tempat arena duel jalanan di mana Bone juga hadir menyaksikan pertarungan di sana. Di tempat itu, selain untuk gelut, pertarungan tersebut juga dimanfaatkan sebagai ajang taruhan bagi para bandar yang berduit sekaligus memiliki petarung andalannya yang siap untuk diadu. Yang salah satu bandar itu bernama Pinball. Ya, ini dia orangnya. Yang tak lama kemudian datanglah segerombolan mobil mewah yang dimana mereka adalah seorang konglomerat bernama James yang memiliki petarung andalannya bernama The Hammerman yang siap untuk diduelkan dengan petarung andalan milik Pinball yang bernama The Cowboy. Di situ Pinball memberikan motivasi kepada petarung andalannya yang berasal dari Dallas itu karena lawannya kali ini adalah seorang pria besar dan tentu sangatlah ulet. Ah elah, gaya-gayaan doang lu cowboy. Ternyata nggak ada 20 detik dah mokat. Tell me about it. Ketika Pinball masuk ke dalam mobilnya dengan raut kekecewaannya itu karena kalah taruhan banyak dengan James, tetapi tiba-tiba di jok belakang mobilnya itu muncullah seorang Bone yang dari tadi sudah menunggunya di dalam mobil. I want to fight with Hammerman. What the fuck so special about you? Di situ Bone yang mengetahui jika Pinball sedang mencari seorang petarung baru itu pun langsung mengajukan diri kepadanya dan berniat untuk menantang duel The Hammerman. You ain't got nothing. Who the fuck you think you are? Akan tetapi Pinball yang tak mengetahui asal-usul seorang Bone itu pun meremehkannya dan mengatakan sangatlah mustahil jika seorang Bone yang merupakan petarung pemula ini bisa melawan The Hammerman. Namun setelah Bone menjanjikan akan memberikan bonus uang kepada Pinball jika ia berhasil mengalahkan The Hammerman, akhirnya Pinball itu pun menerima tawaran dari Bone. $260. Use your own money, you get 40.
Sementara itu, James yang masih belum meninggalkan lokasi itu pun tiba-tiba mendapatkan misi dari rekan bisnisnya yang bernama Franklin untuk membunuh teman lamanya James yang bernama Daryl. Lalu Pinball yang baru saja sepakat kerjasama dengan Bond itu pun kemudian menghampiri James untuk mengajak duel ulang antara The Hammerman melawan Bond. Namun di situ Bond sepertinya justru malah tertarik kepada istri James yang bernama Angela. Ya, bisa dilihat karena lirikan matanya udah seperti mas-mas di warung yang lihat cewek seksi lewat di depannya. In front of an angry alley cat, then fuck with that. Akan tetapi karena James akan ada urusan lain, ia pun menolak tawaran duel dari Pinball. Yang akhirnya sebagai bentuk pemanasan untuk Bond, Pinball pun mengalihkan pertarungannya kepada bandar lainnya yang memiliki petarung dengan pria berbadan besar bernama Big L. Ya, Pinball yang terkejut dengan aksi Bond yang baru saja berhasil melumpuhkan Big L dalam hitungan detik itu pun kini menjadi bersemangat dan kegirangan karena memiliki petarung baru seperti Bond. You and me, partner, no doubt, motherfuckers. Ow! Oh, yeah! Namun ketika berada di dalam mobil bersama Pinball, di situ Bond ingin mengetahui informasi lebih tentang seorang Angela Soto, yaitu istri James. What can you tell me about the girl? Get that shit out your head right now, man. Fuck that. Yang awalnya Pinball enggan bercerita kepada Bond, akhirnya Pinball pun menceritakan jika Angela dulunya memiliki seorang suami dan sedang mengandung seorang anak. Namun kemudian James datang dan merebut Angela dari suaminya dengan cara yang kotor, yaitu menjebak suami Angela dengan sebuah kasus agar suami Angela itu dijebloskan ke dalam penjara sehingga James bisa merebut seorang Angela dan menjadikannya seorang istri. Setelah James berhasil menjadikan Angela menjadi seorang istrinya, James pun kemudian membuang anak yang baru saja dilahirkan oleh Angela dan kemudian menjadikan Angela sebagai pecandu narkoboy. Story again because that's the type of shit that make a brother. Sementara itu di tempat lain, James beserta anak buahnya yang sudah berada di rumah Daryl itu pun kini sedang menikmati makan malam bersama. Could have some music. Make her do a high handstand. Suasana begitu sangat cair dan santai dengan iringan alunan musik klasik. Namun Daryl dan istrinya yang tak mengetahui niat jahat di balik keramahan seorang James itu pun tiba-tiba Singkat cerita, ketika James sedang memotong-motong daging di dapurnya, Teddy yang merupakan tangan kanan seorang James itu pun kemudian memperkenalkan kepada James sebuah teknologi canggih yang ada di ponselnya. Dimana ketika ponsel itu digunakan untuk menelpon seseorang, lalu dengan memencet tombol bintang 40 di ponsel itu, maka secara otomatis akan mengaktifkan GPS di ponsel tersebut dan seseorang yang ia telepon akan bisa melacak keberadaan James. Di pagi hari itu di rumah Roberto, datanglah Pinball untuk menjemput Bond yang kemudian Pinball mengajaknya pergi ke sebuah arena duel jalanan, namun tempat itu berbeda dari tempat yang kemarin. Di situ kemudian Pinball menghampiri kawannya yang sama-sama seorang bandar itu yang bernama Teto untuk bertaruh, di mana Pinball berani taruhan sebesar $5.000 untuk menantang petarung terbaik milik Teto yang bernama 5G yang akan ditandingkan melawan Bond. Ya, satu pukulan KO. Di situ Pinball yang gegabah itu pun secara tak sengaja keceplosan mengatakan akan melawan dua petarung milik Teto sekaligus. Namun meskipun Pinball telah menolaknya, Bond yang merasa tak keberatan itu pun bersedia melawan petarung siapapun yang dimiliki oleh Teto. Ya, ludes habis. Pinball dan Bond itu pun berhasil pulang dengan merampas $5.000 milik Teto. Damn! You just took out the whole village. Di hari-hari berikutnya, Pinball dan Bond terus berkeliling ke sudut-sudut kota dan berbeda-beda tempat untuk mencari cuan hasil dari pertarungan dan taruhan mereka, sekaligus menjadikan nama Bond perlahan-lahan menjadi seorang petarung jalanan yang terkenal.
Di saat Bond pulang ke rumah Roberto dengan kondisi sedikit mengalami bonyok-bonyok di wajahnya, ketika bertemu dengan Tamara, ia harus beralasan bahwa itu diakibatkan karena kecelakaan. Dan Tamara yang melihat kondisi Bond seperti itu pun langsung gercep untuk mengobati luka yang ada di wajah si Bond. Sambil mengobati luka, di situ Tamara juga sedikit bercerita kepada Bond tentang anak-anak asuhnya itu. Dan diketahui bahwa Tamara saat ini memiliki 2 orang anak kandung yang bernama Angel dan Regina, serta anak angkatnya yang bernama Jared. Ya, yaitu si bocil yang selalu melamun di dekat jendela karena berharap menunggu kedatangan orang tua kandungnya. Karena diketahui ketika Jared masih bayi, ayah Jared sedang mendekam di dalam penjara, sedangkan ibunya kini tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, tampaknya Tamara juga sedikit tertarik dengan ilmu bela diri Tai Chi setelah melihat Bond yang setiap harinya berlatih ilmu bela diri tersebut di halaman rumahnya. This is called push hands. Push with your hand. And push me. Di malam harinya sebelum bertarung melawan Bond, di situ The Hammerman terlihat bergairah dan membara setelah memakai beberapa doping yang dikonsumsinya. Ah elah bang, itu obat pil dikeremus baik, udah kayak permen lollipop aja. Emang nggak pahit apa ya? Kind of motherfucking name. Well, there it is. Just waiting for you to give. Ya, di sini terlihat jika The Hammerman menyombongkan dirinya dibandingkan dengan Bond yang memilih untuk diam. Dan ketika fight dimulai, pertarungan yang singkat dan mudah. James yang masih terkejut dengan hasil duel yang baru saja terjadi itu pun terlihat seperti tak ikhlas memberikan uang taruhannya kepada pinball. Every dog has its day. Karena tertarik dengan aksi yang dilakukan oleh Bond yang berhasil melumpuhkan The Hammerman dengan cepat, akhirnya James itu pun mengundang Bond dan pinball agar mereka berdua datang ke rumahnya untuk bersilaturahmi. Good. Welcome, welcome, welcome. Ketika Bond dan pinball sudah tiba di rumah James, di situ ternyata James sedikit memperkenalkan beberapa koleksi barang antik yang dimiliki oleh James kepada Bond, termasuk lukisan tokoh ternama yaitu Genghis Khan serta beberapa koleksi pedang yang dimilikinya. You train with weapons? Honor and ability. Selain itu, James ternyata juga menawarkan sebuah pekerjaan kepada Bond, yaitu tawaran untuk mengikuti pertarungan ajang internasional bernama The Consortium yang dijalankan oleh Franklin, rekan bisnis James. That I am trying to get into. Di situ nantinya Bond akan bertarung melawan petarung terbaik dunia yang dinaungi oleh Franklin, yaitu yang bernama Pretty Boy. Considered the best fighter in the world. Yang intinya James sangat berambisi untuk bisa mengalahkan Franklin seperti pinball yang mampu mengalahkan dirinya. Akan tetapi di sini tampaknya Bond masih pikir-pikir tentang tawaran dari James tersebut. You can retire a very rich man. I'll think about it. Entah bagaimana caranya agar mendapatkan persetujuan dari Bond atas apa yang ia tawarkan sebelumnya, akhirnya James itu pun melakukan segala cara agar Bond mau menerima tawarannya tersebut. I don't like people to say no to me. Karena James tahu jika Bond sangat sakne ketika melihat body istrinya, akhirnya James pun memaksa dan mengorbankan istrinya agar mau melayani esek-esek dari Bond sebagai jaminan awal dari James untuk Bond. Keep looking at. Come with me. Akan tetapi ketika Angela dan Bond masuk ke dalam kamar, bukannya esek-esek yang mereka lakukan, di situ justru Bond mengatakan sebuah pesan yang membuat Angela terkejut, yaitu ingin menjaga Angela dan anaknya. Who do you think? Danny. Ya, karena itu adalah pesan dari sahabatnya Bond saat di penjara, yaitu si Danny. It's a beautiful picture, man. A chance to meet him, but I'ma see him soon. Yang terungkap bahwa sebenarnya Danny lah merupakan sosok suami Angela yang dulunya telah dijebak oleh James agar dijebloskan ke dalam penjara, sehingga James bisa merebut Angela dari Danny. You knew Danny. Dan sebelum kematian Danny akibat dibunuh oleh Jesse, Danny pun berpesan kepada Bond untuk melindungi Angela dan anaknya ketika Bond nantinya telah bebas dari penjara. When I get out, you got family on. Di situ Bond juga mengatakan akan memberitahukan kepada Angela tentang keberadaan anak kandungnya, asalkan Angela bersedia bekerja sama dengan Bond untuk kabur dari James.
I don't know where my son is. Son is alive and I know where he is. Dengan melakukan sandiwara berdua antara Bond dan Angela untuk mengelabui si James, akhirnya Angela itu pun diizinkan James untuk pergi sementara bersama Bond. Depends upon what you're willing to do for me. You're going with Bone for a while. Yang ternyata kemudian sebelum Angela dipertemukan dengan anak kandungnya, terlebih dahulu Bond membawa Angela ke sebuah pusat rehabilitasi para pecandu narkoboy seperti Halo BNN agar seluruh yang ada di dalam tubuh Angela itu kembali bersih dan suci dari zat-zat yang berbahaya itu. Thank you. Sementara itu, keesokan harinya si James bersama cecunguknya yaitu si Teddy sedang ada urusan di sebuah rumah mewah di mana itu merupakan markas teman konglomeratnya yaitu si Franklin. Good to see you, James. Dengan pedenya, kedatangan James ke rumah Franklin yaitu tak lain halnya untuk menantang Franklin taruhan dengan mempertarungkan antara Bond melawan Pretty Boy, di mana nilai taruhan itu sangatlah tinggi yang berjumlah sekitar 5 juta dolar. No, this is a new guy. Best I've ever seen. Right. With your pretty boy. Akan tetapi yang awalnya si Franklin ini tak bisa begitu saja menerima tawaran dari James karena Bond merupakan petarung yang tak terkenal. Namun karena si James ini tetap ngotot, akhirnya Franklin pun menyetujui tawaran tersebut dengan memberikan waktu kepada James sekitar 2 hari untuk mempersiapkan petarungnya. Okay, my friend. Have your man ready in 2. Akan tetapi di sisi lain, di pinggir jalan telah ditemukan sebuah mayat laki-laki yang ternyata itu adalah Roberto. Bond yang mengetahui jika Roberto telah tewas itu pun ia menduga jika James lah yang berulah di balik kematian Roberto itu. The dogs on that poor sweet old shoot him up. Dan setelah deal dengan Franklin, keesokan harinya James menghampiri Bond dan memintanya untuk mempersiapkan diri karena pertarungan melawan Pretty Boy akan segera digelar. But I never said I would fight. Excuse me. Man, are you out of your fucking mind? Akan tetapi, di situ Bond tetap enggan untuk bertarung melawan Pretty Boy. Dan hal itu sudah pasti membuat si James geram. Are in that fight. Fuck back there, motherfucker. Stay there till you hear from me. It's too dangerous. Seketika itu, James langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mencari dan membunuh orang-orang terdekat Bond, termasuk Angela, Pinball, dan Tamara. Rustle up the crew now. Pinball, that bitch. Ketika The Hammerman dan anak buahnya berhasil menemukan keberadaan Pinball, di situ Pinball yang berbadan kecil seorang diri itu pun tak bisa menahan serangan dari mereka. Akan tetapi tiba-tiba... Help me get this side of beef off of me. Sementara itu di tempat lain, si Teddy dan anak buahnya yang bertugas mencari Angela itu pun telah berhasil menemukan lokasi keberadaannya yang berada di pusat rehabilitasi narkoboy. Dan ketika mereka dengan pedenya masuk ke dalam salah satu kamar yang diduga kamar Angela, tiba-tiba... What's up, bitches? Ya, setelah mengetahui jika dirinya telah dijebak dan anak buahnya ludes habis, James pun mengaktifkan GPS di ponsel canggihnya itu dengan menekan bintang 40 agar si Bond bisa mengikuti titik lokasi keberadaan James. Oh shit, he wants us to follow him. Ketika diikuti, ternyata James menjebak Bond dengan mengarahkannya masuk ke dalam markas Franklin, yang dimana di situ Bond yang terlanjur masuk ke lubang buaya itu pun mau tidak mau harus menuruti keinginan James saat itu juga. Like I said, family. Then you die. Namun di sini pun tak kalah cerdik. Secara diam-diam ia mengarahkan ponselnya itu ke arah wajah James dan merekamnya. Lalu rekaman video itu ia kirimkan kepada Pinball yang telah standby di halaman luar. Setelah mendapatkan video dari Bond, Pinball langsung melaporkan kepada pihak kepolisian jika ada aksi pembunuhan dengan mengirim video tersebut sebagai buktinya. 4215 Westgate Terrace. Sementara itu keadaan di dalam, Bond kini telah bertemu dengan musuhnya yang bernama Pretty Boy itu yang merupakan petarung terbaik dunia. Dan fight pun dimulai. Awal-awal duel masih terlihat imbang. Bahkan Pretty Boy yang berhasil melepaskan pukulan kepada Bond itu pun terlalu cepat merasa puas. Hingga akhirnya...
Ya, di saat Bond yang seharusnya bisa menang melawan Pretty Boy karena berhasil menguncinya itu, justru ia secara sengaja untuk memberikan tanda 3 ketukan yang berarti menyerah. Sehingga di sini bisa dipastikan jika James telah kalah taruhan dengan Franklin. James yang emosi dengan Bond itu pun tanpa basa-basi langsung mengajak duel Bond dengan menggunakan pedangnya. Hingga yang terjadi kemudian, I'll see you later. kini akhirnya Angela itu pun bisa menemui anak kandungnya yang bernama Jared. Anak satu-satunya yang belum pernah ia temui kembali setelah ia melahirkannya. Never gonna leave you again. Sementara itu, setelah Bond berhasil menjalankan amanah dari sahabatnya yaitu si Danny, kini ia memilih untuk pergi dan menjalani kehidupannya sendiri. I gotta go. Thank you. I gotta walk. Got some business to take care of. Serta di akhir video, James yang tangannya putus sebelah itu pun kini sedang mendekam di dalam penjara dan sedang menikmati siksaan dari Jesse dan anak buahnya. Film pun selesai. Nah, baiklah bolo-bolo, jadi usai sudah alur cerita tentang film ini ya. Intinya kita mah kalau jadi laki-laki kudu wani, tapi ya dikira-kira dulu lah kemampuan diri kita sama lawannya, jangan asal nubruk uai. Oke, begitu saja, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. See you.